Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nurul Fatimah. Di sini saya dari kelompok 10, yang mana sebelumnya beranggotakan saya sendiri, Amalia Nurul Fatimah, dengan nomor NIM 1911111009 dan kakak tingkat yang bernama Fathul Kausar. Namun, dari beberapa minggu yang lalu, saya kontak tidak ada jawaban, dan bahkan saat akan presentasi pun dia tidak membalas chat saya. Maka presentasi kali ini dan makalah saya buat sendiri. Mohon maaf. Kemudian langsung saja. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Muhammad Syahrur pada mata kuliah Kajian Sejarah dan Dinamika Tafsir Modern ini. Langsung saja yang pertama, yaitu tentang biografi Muhammad Syahrur. Muhammad Syahrur Daib dilahirkan di Damaskus, Syria pada tanggal 11 Maret 1938. Daib adalah nama ayahnya, dan ibunya bernama Siddiqah binti Sholih Filyun. Istrinya bernama Azizah. Syahrur memiliki 5 orang anak dan 2 orang cucu. Dalam menjalani pendidikan dasar dan menengahnya di Lembaga Pendidikan Abdul Rahman Al-Kawakib, Damaskus. Dan beliau tamat pada tahun 1957. Kemudian, beliau mendapatkan beasiswa pemerintah untuk studi teknik sipil Handasah Madaniyah di Moskow, Uni Soviet pada bulan Maret 1957. Kemudian beliau berhasil meraih gelar diploma dalam teknik sipil itu pada tahun 1964. Kemudian bab berikutnya yang kedua yaitu tentang usul fiqih Muhammad Syahrur. Nah, yang pertama yaitu ada Al-Quran. Pandangan Syahrur terhadap Al-Quran berbeda. Nah, pada pembahasan ini Syahrur mengemukakan bahwa Al-Quran, Alkitab, Al-Furqan, Al-Dzikr ini dan istilah lainnya itu memiliki makna yang berbeda-beda. Menurut Syahrur, secara terminologi, Alkitab adalah kumpulan bermacam-macam objek atau tema yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana berupa teks serta kandungan maknanya. Secara tekstual, terdiri dari keseluruhan ayat yang mana tersusun dalam mushaf sejak surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Sedangkan Al-Dzikr adalah pengubahan. Jadi Al-Quran menjadi bentuk bahasa manusiawi yang secara literal berupa linguistik Arab. Kemudian yang kedua yaitu sunnah. Secara terminologi, kata sunnah Muhammad Syahrur berasal dari kata sunnah dalam bahasa Arab yang berarti kemudahan, aliran mudah. Seperti bila kita mengatakan maun atau masnun, yaitu air yang dialirkan, yakni air yang mengalir dengan mudah. Jadi, secara makna terminologisnya, Syahrur mendefinisikan bahwa sunnah ini adalah ijtihad Nabi dalam menetapkan hukum-hukum Alkitab yang berupa hudud, ibadah, dan akhlak dalam mempertimbangkan realitas objektif yang hidup. Dengan dibarengi gerakan di antara batasan-batasan dan kadang berhenti di atas batasan-batasan itu, serta menciptakan batasan-batasan lokal, temporal bagi persoalan-persoalan yang belum hadir dalam Alkitab. Kemudian yang ketiga ada qiyas.
Dalam hal qiyas, beliau memiliki konsepsi sendiri dengan paradigmanya, yakni paradigma histori ilmiah. Tampaknya Syahrur sepakat dengan Abu Sulaiman yang mengatakan bahwa qiyas model klasik yang selalu berangkat dari asumsi bahwa masyarakat zaman Nabi adalah masyarakat ideal, sehingga qiyas pada dasarnya adalah mencari persamaan antara masyarakat awal itu dengan realitas yang baru. Kemudian, Syahrur juga berpendapat bahwasanya konsep qiyas klasik itu berubah menjadi pengajuan dalil dan bukti-bukti untuk menerapkan keberadaan ijtihad pada teks yang realitas objektif yang langsung atau problem-problem. Bagi Syahrur sendiri, qiyas yang sebenarnya adalah qiyas syahid, yang mana kepada yang syahid kepada cakupan Allah. Kemudian yang terakhir ada ijma'. Dalam pandangan Muhammad Syahrur, ijma' adalah kesepakatan manusia modern dalam majelis-majelis perwakilan dan parlemen untuk membuat atau menerima hukum yang dipilih berdasarkan kehendak mereka. Mereka akan melaksanakan ijma' tersebut dengan menerapkan hukum yang telah disepakati itu. Kemudian, majelis-majelis hukum yang berdasarkan pilihan dan lembaga-lembaga hukum yang bebas, serta adanya kebebasan berpendapat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kata politik Islam, sehingga konsep ijma' ini dapat terwujud. Kemudian bab berikutnya yaitu pemikiran Muhammad Syahrur. Yang pertama, pendekatan linguistik. Kajian ulumul Quran, khususnya diskursus ilmu tafsir, pendekatan linguistik ini atau kebahasaan merupakan salah satu pendekatan yang sangat penting. Pendekatan bahasa yang dilakukan dalam memberikan penafsiran terhadap Al-Quran sangat penting karena Al-Quran sangat syarat makna dan tidak akan diketahui hakikat makna yang terkandung di dalamnya tanpa pengetahuan yang dalam tentang ilmu bahasa. Kemudian ini khususnya ilmu bahasa Arab. Kemudian pendekatan ini berfungsi untuk mengetahui penjelasan kosakata dan arti yang dikandung berdasarkan maknanya. Pentingnya mempelajari makna bahasa Al-Quran dengan menggunakan kaidah-kaidah, khususnya kaidah bahasa, bertujuan untuk memperoleh sejumlah pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran, sehingga seseorang benar-benar dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Kemudian, yang kedua ada pendekatan saintifik. Selain mendekati ayat-ayat At-Tanzil dengan pendekatan kebahasaan, saya singgung kembali pada pendekatan kebahasaan tadi dapat dicontohkan seperti mempelajari tentang ilmu bahasa Arab, nahwu shorof atau balaghah. Kemudian saya lanjutkan kembali pada pembahasan tentang pendekatan saintifik ini, yakni selain mendekati ayat-ayat At-Tanzil dengan pendekatan kebahasaan, Syahrur juga mendekati ayat-ayat tersebut dengan pendekatan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang pada masanya. Bahkan, ilmu pengetahuan tersebut dijadikannya sebagai parameter atau tolak ukur untuk memahami teks Al-Quran. Pendekatan ini dilakukan karena menurut asumsinya antara realitas, akal, dan wahyu tidak ada saling bertentangan. Dengan ungkapan lain, Syahrur memperlakukan Al-Quran sebagai data-data ilmiah, yang mana selalu relevan dengan realitas empiris, dan kemudian dalam hal ini diwakili oleh keilmuan pada abad 20.
Ketika ilmu pengetahuan dituntut untuk disajikan dengan sedemikian sistematis, begitu pula teks suci Tuhan. Sehingga teks yang oleh mayoritas kalangan dinilai sakral di tangan Syahrur ini, teks ini diposisikan sama dengan teks biasa atau profan. Karena berstatus profan, maka teks Tuhan dapat didekati dengan macam-macam metode dan dikaji seobjektif mungkin. Semakin ketat kriteria objektivitas pendekatan, maka semakin banyak pula wajah tafsir yang terproduksi nantinya. Kemudian, bab berikutnya yakni tentang karya-karya Muhammad Syahrur. Karya-karyanya dapat dikategorikan dalam dua bidang, yaitu keilmuan dan teknik pondasi yang merupakan spesialisasinya dalam pemikiran Islam. Dalam teknik fondasi, ia menulis yang satu karyanya yaitu ada Handasat al-Asasat dan yang kedua ada Handasat at-Turbat. Sedangkan dalam bidang keislaman, ia menulis antara lain yang pertama ada Alkitab wa Al-Quran Qiraah Mu'asirah pada tahun 1990. Yang kedua ada Dirosat Islamiyah Mu'asirah fi ad-Daulah wa al-Mujtama' pada tahun 1994. Kemudian yang ketiga ada Al-Islam wa al-Iman Ma'zamah al-Qiyam, yakni pada tahun 1996. Kemudian yang keempat ada Nahwu Usul Jadidah li al-Fiqih al-Mar'ah pada tahun 2000. Yang kelima ada Masyru Mitsak al-Amal al-Islami pada tahun 1999. Dan yang keenam yaitu ada karya terbarunya yakni Tajfif Manabi al-Irhab yang diterbitkan pada tahun 2008. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Pemikiran Islam modern dan kontemporer harus benar-benar memberikan kontribusi yang mampu menyelesaikan berbagai masalah di tengah-tengah gempuran modernitas. Muhammad Syahrur sebagai seorang pemikir Muslim kontemporer, ketika mengkaji teks-teks keagamaan, ia mencoba untuk memberikan penafsiran yang berbeda dengan penafsiran ulama atau penafsiran mufasir pada umumnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang ingin memberikan feedback, tanggapan, atau pertanyaan, silahkan didiskusikan bisa di grup atau japri ke saya. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.